saya record di setiap pertemuan dan kemudian bisa di-share secara cloud sebenarnya, sehingga teman-teman juga bisa akses kalau menghendaki. Oke, untuk sesi kedua ini kita akan bicara tentang IT audit ya. Ya, apakah bisa dilihat teman-teman sharing materinya? Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Baik, nah materi kita adalah IT auditing. Oops, langsung thank you nih. Oke, sebentar. Langsung thank you aja. Oke, nah saya pikir nggak perlu perkenalan lagi ya teman-teman. Kemudian, nah ini adalah materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Nanti ada 13 item ya, selain project dan ujiannya tentu saja. Ujian ada 2, ujian tengah dan ujian akhir. Kemudian yang pertama introduction. Hari ini kita akan seperti biasa, kalau pertemuan pertama pasti kita akan bahas tentang introduction dari materi ini. Kemudian kita akan bicara juga tentang dasar-dasar dari IT audit. Kemudian auditing in context, hal-hal yang terkait dengan auditing ini apa saja konteksnya. Kemudian nanti kita juga akan bicara tentang internal audit dan external audit. Kalau dalam perusahaan itu pasti kalau auditing divisionnya lengkap, pasti ada yang namanya internal auditing. Ya, kemudian ada juga types of audit. Nah, IT audit komponen, IT audit proses, serta yang terakhir kita akan bicara tentang metodologi dan framework yang biasa digunakan di dalam audit IT ini. Oke, nah buku yang akan saya gunakan adalah ini, IT Audit, The Basic of IT Audit ya. Ini buku dari Stephen Gens, terbitan dari kalau nggak salah ini terbitan dari ini ya, apa namanya, Wiley ya, Wiley. Nah, nanti kita lihat. Nah, saya juga punya linknya sehingga teman-teman nanti bisa download. Semuanya akan saya upload di Flearn atau di e-learningnya. Cuman memang belum ya. Nanti setelah kuliah ini selesai saya baru akan mulai perbaiki e-learningnya sehingga teman-teman bisa download di sana. Nah, untuk fundamental of IT audit, nah nanti kita akan bicara tentang apa itu audit, mengapa perlu dilakukan audit, kemudian who gets audited, siapa yang harus diaudit, ya, kemudian siapa yang melakukan audit, nah, nanti kita akan lihat itu, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan auditing IT ini, ya, hal-hal yang berhubungan dengan auditing IT ini diantaranya ada IT governance, ya, kemudian kita bicara juga dengan manajemen resiko dalam IT, kemudian secara legal regulatornya bagaimana, secara hukum bagaimana, kita juga akan bicara quality management dan quality assurance, kemudian information security management, ya. Nah, kemudian, nah ini internal audit ya. Oh, ini hampir sama. Ini sama dengan yang di sebelah kanan. Ini ada salah ini ya, salah ketik, salah copy nih. Yang di sebelah kanan langsung kita bicara tentang internal audit dan external audit. Nah, internal audit tentu apa namanya, menunjukkan bagaimana sebuah organisasi itu secara capable mengelola organisasinya, maka butuh adanya internal audit. Ya,
untuk menjamin semua proses berjalan dengan baik, untuk menjamin semua proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan itu secara internal tadi, secara internal. Ya, karena nanti endingnya akan ada audit eksternal. Nah, kalau eksternal audit ini kan memang dia nanti akan menyatakan pendapat terhadap kondisi sebuah perusahaan. Tapi secara internal harus harus diaudit juga, sehingga secara internal ada manajemen mutunya begitu ya. Baru sebelum nantinya akan diaudit oleh external auditing. Dan kita juga akan bicara tentang jenis-jenis audit. Ada financial audit, operational audit, certification audit, compliance audit, dan IT specific audit. Nah, audit IT sekarang menjadi bagian penting di dalam sebuah perusahaan. Kalau dulu karena dulu IT ini hanya sebagai supporting ya, hanya sebagai pendukung saja. Yang kalau ada juga bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu kalau dulu. Tapi sekarang IT sudah bagian penting dalam perusahaan dan bahkan dia sebagai driver, ya, bagian yang mengendalikan perusahaan. Gitu. Oke. Kita akan lihat juga tentang IT audit komponen nanti, komponen-komponen dalam IT audit itu apa saja. Kemudian IT audit driver, hal-hal yang mengendalikan IT audit karena ada regulasi, ada hukum, ada standar sertifikasinya, ya. Kemudian tata kelolanya bagaimana, kualitas dan proses improve-nya gimana, nah itu akan dibahas di IT audit driver. Kemudian ada IT audit proses, nanti, nah ini di sini nanti prosesnya audit itu seperti apa ya, itu akan akan dibahas di dalam IT audit proses. Bagaimana perencanaan, bagaimana persiapan, bagaimana melakukan performance-nya audit, bagaimana melaporkan, ya, bagaimana memberikan respon terhadap hasil audit dan sebagainya. Ini ada di IT audit proses. Nah, yang terakhir kita akan bicara tentang metodologi dan framework-framework yang digunakan. Nanti di situ kita akan bicara tentang COVID, ya, macam-macam ITIL, ya, standar-standar audit yang digunakan secara umum, ya, dan secara internasional bahkan. Nah itu, nah kita masuk di bagian pertama, introduction IT audit. Apakah audit itu? Nah, sebelum masuk ke IT audit, kita akan bicara juga tentang audit itu apa gitu. Ya. Apakah audit itu? Nah, dalam buku yang ditulis oleh Alvin Ahrens dan James K. Lubeck gitu, mengatakan bahwa auditing is the process by which a competent independent person accumulate and evaluate evidence about quantifiable information related to specific economic entity dan seterusnya. Artinya bahwa audit itu merupakan suatu proses dengan kompetensi tinggi, dengan orang yang independen gitu ya. Kemudian mengevaluasi berdasarkan bukti-bukti gitu. Dengan tujuan untuk melaporkan kondisi dari suatu organisasi. Ya, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, saya mengutip dari Sukrisno Agus, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis. Sebentar, saya coba pakai pointer lagi ya. Nah, kritis dan sistematis oleh pihak-pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan. Nah, ini sebenarnya lebih ke auditing laporan keuangan karena memang pada awalnya audit itu sangat terkait erat dengan keuangan. Tapi pada perkembangannya audit berkembang menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah IT tadi ya.
Jadi pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Harus sistematis, harus kritis. Ya, pendalaman sebuah bukti tentu saja harus kritis dan sistematis. Dilakukan oleh pihak yang independen terhadap laporan, ya, independen. Dilakukan oleh pihak yang sebenarnya kalau independen ini bisa kita lihat misalnya dengan eksternal audit, pasti dia independen karena di luar organisasi. Tetapi internal audit pun dia sebenarnya merupakan bagian yang independen, tidak terkait dengan bagian lain di dalam perusahaan. Kalaupun dia melaporkan biasanya pada pimpinan tertinggi perusahaan, karena itu adalah kebutuhan dari institusi itu. Jadi bagian yang tidak terkait dengan operasional perusahaan itu biasanya bagian audit internal. Ya. Kalau eksternal jelas dia pasti independen karena di luar perusahaan begitu. Nah, untuk evaluasi secara kritis dan sistematis dengan tujuan dapat memberikan pendapat, ya, apakah laporan yang disusun itu wajar atau tidak, ya. Itu apakah ada temuan-temuan bagaimana, apakah wajar tanpa catatan, ya misalnya. Nah itu tugas dari auditor, ya, memberikan pendapat tentang kewajaran suatu laporan. Memang seperti itu. Nah, audit adalah pemeriksaan yang membandingkan keadaan yang sebenarnya, ada kondisi, dengan keadaan yang seharusnya. Maka di sini ada istilah kondisi dan ada istilah kriteria. Kondisi itu adalah kondisi real yang ada, keadaan yang sebenarnya, dibandingkan dengan apa? Dengan keadaan yang seharusnya atau kriteria. Kriteria itu apa? Kriteria itu adalah aturan-aturan di dalam perusahaan, standar operasional prosedur dalam perusahaan, SOP-SOP yang berlaku dalam perusahaan, sehingga nanti akan melihat apakah kondisi real itu sesuai dengan SOP-SOP yang ada, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh perusahaan atau bahkan yang ditetapkan secara luas gitu. Seperti misalkan standar akuntansi pasti ditetapkan secara luas gitu ya. Apakah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan baik oleh profesional akuntansi ataupun oleh pemerintah begitu. Nah, mereka akan melihat itu adalah kriteria. Jadi tugas audit adalah memeriksa apakah kondisi sesuai dengan kriteria. Apakah keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Sebenarnya kalau pemeriksaan ini bukan merupakan hal yang asing dalam kehidupan manusia kan. Misalnya itu contoh guru memeriksa pekerjaan murid-muridnya, ya biasa saja karena memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Apakah yang dikerjakan sesuai dengan yang seharusnya begitu kan. Dokter memeriksa pasien sama. Ibu rumah tangga memeriksa apakah beras yang dimasaknya sudah matang atau belum, sama juga. Jadi memeriksa itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya sebenarnya sama dengan itu. Nah, tujuannya adalah melihat apakah kondisi yang ada sekarang sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Itu. Nah, kondisi versus kriteria ya. Untuk dapat mengaudit, seseorang harus tahu bagaimana kriteria yang seharusnya itu dan harus tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Jadi kita harus mempelajari ketika kita akan mengaudit sesuatu, kita harus tahu standar yang berlaku di situ, SOP yang berlaku di situ, aturan-aturan yang berlaku di situ, baru kemudian dilihat apakah kondisi yang sekarang sesuai dengan hal itu, kriteria itu. Contohnya seorang guru akan memeriksa pekerjaan murid-muridnya, maka ia harus mengetahui jawaban yang tepat dari soal-soal yang diberikan kepada murid-muridnya, sehingga ia dapat menilai apakah hasil pekerjaan murid-muridnya itu benar atau salah. Itu kan simpelnya seperti itu. Tadi contohnya memeriksa itu guru memeriksa murid. Ya, kalau memeriksa murid harus ada kunci jawabannya, atau kita harus tahu jawaban yang benar dari soal-soal itu. Itu adalah kriteria gitu. Nah, kondisinya apakah jawaban siswa itu sesuai dengan jawaban yang seharusnya, itu yang akan diperiksa.
diperiksa. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Auditor juga harus terlebih dahulu mengetahui setiap kriteria mengenai permasalahan yang akan diaudit sebelum ia melakukan audit, sehingga waktunya tidak akan banyak terbuang untuk mencari dan memahami kriteria. Makanya biasanya ketika ada audit, maka mereka minta dokumen-dokumennya terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, sehingga ketika audit in performance sedang berlangsung, tidak perlu banyak waktu untuk memahami kriteria-kriteria tersebut. Kemudian, kalau bicara audit tentu kita juga bicara tentang auditor. Auditor itu adalah orang yang melakukan audit, kan. Nah, auditor tidak selalu mempunyai kewenangan melakukan tindak lanjut. Jadi, seperti yang disampaikan di depan bahwa auditor ini lebih ke menyatakan pendapat sebenarnya. Tapi kewenangan tindak lanjut itu ada pada organisasi yang diauditnya. Ya. Auditor yang tidak berwenang untuk melakukan tindak lanjut adalah auditor fungsional, yaitu auditor yang tidak boleh melakukan tindak lanjut, sebab apabila demikian maka ia sudah mencampuri urusan pelaksanaan. Seperti tadi biasanya lebih ke memberikan pernyataan gitu. Kedudukan auditor pengawas fungsional ini sebagai orang-orang yang menjalankan fungsi staf dan bukan fungsi pelaksanaan. Oke, kita lihat tujuan audit. Nah, audit fungsional memiliki berbagai tujuan yang berlainan. Tujuannya bisa bermacam-macam sebenarnya. Yang pertama, bisa menilai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Misalnya audit yang dilakukan oleh seorang auditor intern suatu badan usaha pada akhir masa jabatan seorang pejabat digunakan untuk mengetahui apakah pejabat tersebut sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana ia tetapkan. Bisa jadi seperti itu. Ya, ketika seorang pejabat mau mengakhiri masa tugasnya lalu dilakukan audit oleh auditor internal untuk mengetahui apakah tugas-tugas yang diberikan kepadanya sudah dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan. Bisa jadi, ya. Kemudian audit juga bertujuan memberikan saran-saran perbaikan yang berhubungan dengan kehematan, efisiensi, efektivitas, untuk kedepannya lebih baik gitu. Makanya itu disebut audit operasional. Biasanya dia memberikan saran-saran bagaimana supaya kedepannya lebih baik dari sisi efisien, efektivitas, kemudian juga cost-nya hemat dan sebagainya. Kemudian yang audit tadi sifatnya audit keuangan misalnya menetapkan apakah laporan yang disusun suatu badan usaha telah wajar menyajikan kondisi pada satu periode tertentu. Jadi biasanya untuk memberikan pendapat tadi, apakah laporan itu wajar atau tidak. Kalau tidak wajar berarti ada temuan. Nah, temuan harus ditindaklanjuti oleh organisasi tersebut tentu saja. Hal ini ditemukan pada audit yang dilakukan oleh para akuntan publik misalnya, di mana salah satu fungsi akuntan publik adalah memberikan pendapat yang objektif terhadap laporan kepada para pemakai laporan tersebut, baik itu pemegang saham, kreditur, instansi pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap audit itu. Nah, saya pikir itu audit secara umum, ya. Oke. Nah, kita sudah mulai masuk ke IT audit, ya. Ada yang menyebut IT audit, ada yang menyebut IS audit, sama aja sebenarnya. IT Information Technology, IS Information System. Makanya ada yang menyebut audit TI, ada yang menyebut audit sistem informasi. Kalau dulu di perusahaan itu biasanya Electronic Data Processing atau Computer Information System. Ya, makanya di beberapa lembaga pemerintah misalnya dia divisinya masih divisi EDP gitu ya, Electronic Data Processing. Ya. Nah, IT audit ini awalnya merupakan perluasan dari audit biasa. Nah, kenapa kemudian dibutuhkan audit khusus IT? Nah, itu ada beberapa hal. Yang pertama, auditor menyadari bahwa komputer memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi pengesahan.
sekarang apa namanya, validasi, verifikasi dan sebagainya tidak harus dilakukan oleh orang secara langsung, tetapi oleh sistem. Ya, ketika kita melakukan transfer uang misalnya dari satu bank ke bank lain, yang memverifikasi tidak harus petugas atau petugas banknya sekarang, ya kan? Tapi sistem yang melakukan pengecekan apakah transaksi ini apa namanya benar, valid dan sebagainya. Kalau benar, transfer dilakukan. Nggak perlu pengecekan orang lagi kan seperti itu. Nah, itu sehingga menyebabkan komputer ini sekarang menjadi bagian yang sangat krusial di dalam transaksional apapun dalam sebuah perusahaan begitu. Karena dia bisa melakukan fungsi-fungsi pengesahan. Dia bisa melakukan validasi. Kalau dulu namanya validasi ya harus orang, harus ngecek, dicek betul, oh ini betul nggak? Oh betul. Tanda tangannya betul nggak? Betul. Tapi sekarang kita cukup dari laptop, kita melakukan login dengan PIN, dengan username, password, kita melakukan transaksi, oke. Apakah ada campur tangan orang di situ? Nggak ada, kecuali kita yang melakukan transaksi gitu kan. Tapi validasi pengesahan dilakukan oleh komputer, gitu. Dilakukan oleh sistem. Nah, maka di situ melihat betapa pentingnya sebuah komputer karena memiliki fungsi pengesahan. Itu sangat urgent dari sisi apakah itu perlu diaudit, nah gitu kan. Karena itu krusial sekali. Coba kalau salah mengesahkan, orang salah mengesahkan uang sudah terlanjur dikirim gitu itu kalau orang. Tapi sistem, nah apakah sistem itu benar karena ada fungsi-fungsi pengesahan di situ? Nah, itu apa namanya, makanya dibutuhkan audit itu yang pertama. Yang kedua, corporate menyadari bahwa komputer adalah sumber utama untuk bersaing dalam lingkungan bisnis dan mirip dengan sumber daya bisnis yang berharga lainnya dalam organisasi. Karena itu, kebutuhan untuk kontrol dan auditability sangat penting. Ya. Kemudian ada asosiasi profesi dan organisasi dan lembaga pemerintah yang mengakui perlunya mengendalikan IT dan auditability. Auditability ya. Jadi di samping komputer itu krusial karena ada fungsi-fungsi pengesahan, kemudian juga komputer sekarang adalah komponen utama untuk bersaing dalam lingkungan bisnis, bahkan tidak kalah dengan sumber daya manusia begitu, krusialnya gitu ya. Kemudian pemerintah, asosiasi profesi nah menghendaki adanya IT dan auditability sehingga IT audit ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, hal lain juga mengapa IT audit? IT biasanya menyangkut dana yang sangat besar. Bahkan ada yang investasi terkait IT ini lebih dari 50% total investasi perusahaan. Ini kan luar biasa sekali. Ya, jadi menyangkut dana yang sangat besar. Dan yang kedua, investasi di bidang TI biasanya tidak segera terlihat kaitannya langsung dengan revenue perusahaan. Problemnya dengan investasi yang sangat besar, efeknya terhadap revenue perusahaan itu kadang-kadang tidak terlihat langsung gitu. Bahkan sifatnya seringkali intangible, gitu, tidak nampak gitu. Itu terkait dengan poin 3. Ya, investasinya besar, operasionalnya mungkin juga besar, tetapi manfaatnya terkadang banyak yang sifatnya intangible. Intangible asset mungkin Pak ya? Ya, intangible asset merupakan bagian intangible asset ya, aset-aset yang tidak tangible ya. Nah, pandangan para pengguna mengenai manfaat IT pada umumnya juga berbeda-beda antara manajemen dengan operasional, operator, antar pihak manajemen juga pandangannya berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang menganggap bahwa IT ini very urgent dalam penerapannya. Orang-orang yang teknologi minded biasanya begitu, tapi orang-orang masih melihat bahwa ini sebenarnya nggak pakai IT aja bisa kok misalnya. Ya, ada juga yang berpendapat semacam itu. Karena masih terjadi perdebatan apakah IT ini merupakan driver
atau IT ini hanya merupakan enabler gitu. Nah, itu nanti kita akan diskusikan juga nanti. Ada waktu kita akan diskusi. Apa namanya? Ada IT yang hanya supporting system, hanya mendukung sebagai enabler ya, mendukung operasional sebuah perusahaan, tetapi ada IT yang bahkan dia menjadi driver gitu. Nanti akan kita lihat. Driver itu ya dia yang mengendalikan perusahaan gitu. Sopirnya bisa dikatakan semacam itu ya. Nah, IT and business value. Nah, pada dasarnya teknologi informasi telah berdampak pada 3 bidang penting dari lingkungan bisnis. Nah, ini yang saya sebut tadi. Membawa dampak pada apa yang dilakukan dalam bisnis, dalam hal informasi, sebagai business enabler. Enabler ini sifatnya mendukung dalam meraih tujuan bisnis. Enabler. Teknologi secara signifikan telah berdampak terhadap kendali proses. Oke. Sekarang teknologi sudah bisa dikatakan menjadi salah satu kendali utama sebagai jalan untuk melaksanakan proses. Makanya ketika internet mati, kita juga seolah-olah tidak bisa kerja. Ya, padahal dulu tanpa internet juga kita bisa ngajar, kita bisa macam-macam kan. Tapi kalau sekarang internet mati, sudah dunia seperti gelap gulita gitu kan. Jadi dia sangat berdampak terhadap kendali proses. Nah, teknologi juga telah berdampak pada pekerjaan audit. Dalam hal ini bagaimana audit dilakukan. Capture dan analisis informasinya itu juga problem. Kalau dulu audit masih terbiasa dengan dokumen-dokumen fisik, dilihat, dicek, dicoret-coret, oh ini sesuai, ini nggak sesuai dan sebagainya. Tapi sekarang orang berhadapan dengan layar monitor, orang berhadapan dengan database, orang berhadapan dengan, artinya cara capture informasinya, cara analisis informasinya juga sudah berubah, gitu, mengalami perubahan maksudnya. Ya. Kemudian pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan terkait efektivitas operasional atau sistem, efisiensi dan integritas serta integritas laporan juga berdampak terhadap itu gitu. Artinya untuk mengambil kesimpulan antara data-data yang konvensional dengan data-data yang IT tentu saja akan memiliki perbedaan, gitu. Ya, sehingga IT memiliki dampak penting terhadap hal itu. Nah, sebelum bicara lebih jauh, kita lihat ada 3 kunci utama pendukung bisnis, yaitu people, orang pasti ya. Kemudian ada knowledge, ini sangat dibutuhkan di dalam bisnis. Kemudian ada coherence, apa itu? Kita lihat kalau people kan jelas karyawan, nah itu faktor penting. Karyawan yang berbakat, termotivasi dan berkomitmen merupakan faktor kunci suksesnya sebuah bisnis. Nah, ini background saya nggak berubah ya. Oke. Sebentar, nanti kalau direkod kok sistem analis dan desain gitu ya, padahal tidak saya ubah nih. Oke, saya coba ini dulu. Gak apa-apa ya, udah nanti aja, gak apa-apa. Nah, people tadi merupakan salah satu faktor utama pasti, karena bisnis pasti terkait dengan orang gitu ya. Kemudian knowledge, bisnis akan terkait dengan pengetahuan perusahaan untuk create and deliver value, untuk menciptakan dan memberi nilai. Itu pasti akan sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan sebuah bisnis. Jadi bagaimana memahami nilai utama dalam bisnis itu, kemudian bagaimana konsep-konsep untuk mengembangkannya gitu ya, termasuk di research and development-nya itu sangat penting, sehingga knowledge merupakan faktor utama juga pendukung bisnis. Karena bisnis pasti akan terkait dengan ekonomi, dengan finance, dengan IT management, ya, dengan marketing, dengan operational management, accounting dan sebagainya. Maka disitulah business common body of knowledge.
Knowledge itu merupakan faktor utama yang mendukung kelancaran berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan gitu. Oke, kemudian coherence. Coherence ini keterpaduan, keterhubungan dan keterkaitan. Jadi ada unsur coherence yang menyatukan perusahaan, melekatkan berbagai bagian dan membuat bagian-bagian dapat bertindak dalam satu tujuan. Ini semacam kesamaan visi dan misi gitu ya. Karena di dalam bisnis pasti akan terkait dengan banyak komponen, dengan banyak orang. Bagaimana kita melangkah dengan satu tujuan, nah itu. Maka perlu di-share visi dari perusahaan ini sebenarnya apa, nilai-nilai penting dalam perusahaan itu apa, lalu bagaimana mereka satu langkah ya dengan misi ya untuk mencapai tujuan itu. Itu satu hal yang penting juga di dalam sebuah bisnis. Nah, yang ini adalah enabler, elemen pendukung. Nah, enabler itu sifatnya mendukung saja. Ya, ada rancangan aliran kerja, TI, motivasi dan pengukurannya, sumber daya manusia, kebijakan dan aturan dan sebagainya ya. Lebih ke bagaimana yang mendukung komponen-komponen utama tadi gitu. Nah, masalahnya IT masih sering dilihat sebagai enabler bisnis. Nah, enabler bisnis itu apa? Dikatakan memberi kemampuan pada perusahaan untuk menjadi lebih terdistribusi namun bertindak sebagai satu. Betul. Dengan IT kita bisa mendistribusikan pekerjaan. Satu pekerjaan besar bisa dibagi-bagi, tetapi sebenarnya dia adalah satu. Ya, misalkan satu data, satu server gitu, tapi pekerjaannya terdistribusi. Kemudian menempatkan kemampuan yang tepat untuk melakukan tindakan yang tepat pada satu kejadian, oke. Memberikan kemampuan untuk pengambilan keputusan untuk kepentingan korporasi secara keseluruhan, oke. Kemudian memastikan ketersediaan sumber daya dan keterampilan yang tepat bagi perusahaan untuk bersaing dan bertumbuh. Jadi IT adalah faktor pendukung dari bisnis, maka disebut sebagai enabler. Nah, tapi pada perkembangannya sekarang ini IT itu sebagai enabler atau sebagai driver? Itu satu pertanyaan. Enabler itu lebih ke faktor-faktor pendukung saja. Tapi kalau kita bicara driver, itu adalah yang pengendali utama di dalam sebuah bisnis. Nah, kalau melihat perkembangan yang terjadi saat ini, mungkin teman-teman bisa berpikir bagaimana IT ini berposisi sebagai enabler dan bagaimana IT dalam satu kondisi di perusahaan berposisi sebagai driver. Atau coba mungkin ada contoh-contoh di mana IT ini sebagai enabler yang hanya sifatnya supporting saja, atau IT ini sebagai driver. Driver itu artinya kalau nggak ada IT ya sudah selesai. Dia sebagai pengendali utama jalannya bisnis itu. Nah, saya pikir pada perkembangan saat ini sudah luar biasa sekali. Oke, mungkin ada yang mau memberikan pendapat antara IT sebagai enabler atau driver ini, supaya kita melihat kondisi sekarang perkembangan pemanfaatan IT ini seperti apa, urgensinya, pentingnya, sehingga bahkan audit IT ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam perusahaan gitu. Kalau saya lihat dari perkembangan e-commerce, mungkin IT bisa dikategorikan sebagai drivers mungkin Pak ya. Oke, ini e-commerce Pak. Mas siapa nih? Kamto Pak. Mas Kamto ya, oke siap. Gimana Mas Kamto? Ya kalau saya lihat untuk perkembangan sekarang untuk e-commerce kan banyak toko online tuh Pak. Itu saya lihat posisinya malah sebagai driver dia Pak ya. Oh oke. E-commerce ya.
e-commerce Pak, betul. Betul, oke. Ya, selain e-commerce kira-kira apa lagi yang berfungsi sebagai driver? Kalau di dunia perindustrian atau dunia kantor, kebanyakan mungkin masih pakai sebagai enabler dia Pak, pendukung proses aja Pak. Oke, ya. Kalau di tempat saya, mohon izin Pak. Ya, silakan. Tolong sebutkan nama, ini kok nggak otomatis ambil ya, sebentar saya lihat. Nama saya Umadi Pak. Ya, Pak Umadi. Oke. Ya. Pak Umadi, sorry, apakah tadi saya tidak melihat Anda di sesi pertama ya? Atau ada? Ada Pak, ada, cuma ada ya? Tengah sampai ujung Pak. Cuma belum kenalan tadi kayaknya ya? Oh iya, karena terlambat masuknya Pak, koneksinya agak susah di sini. Baik. Nggak apa-apa Pak, cuman mungkin tolong bisa memperkenalkan diri dulu. Videonya online, Umadi. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Mohon izin di tempat kami, institusi pemerintah, itu kita asumsikan sebagai driver, karena apalagi pada saat sekarang ini, musim pandemi, itu orang itu tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya work from home. Jadi mengurus segala sesuatu kalau tidak memakai sistem informasi sulit sekali. Jadi terlebih saat ini sangat utama sekali dia jadi driver. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, itu berarti terkait dengan kondisi sekarang ya, apalagi sekarang WFH dan sebagainya, tanpa IT sudah berhenti semua, sudah gitu ya. Oke, Mas Umadi ini mohon maaf, ini kerja di mana sekarang? Di Badan Kepegawaian Negara Pak. Di? Badan Kepegawaian Negara. Oh, Badan Kepegawaian Negara, siap. Seperti teman-teman yang lain tadi saya tanyakan background S1-nya dan motivasinya ngambil S2 ini. Untuk background saya alhamdulillah masih di rumput yang sama di informasi sarjana komputer dan merupakan alumni juga dari mercusuar. Oh, siap. Alhamdulillah saya bernasib baik menjadi PNS. Ya. Good. Dan alhamdulillah juga saat ini saya mendapatkan tugas sebagai kalau di skala struktural penjaminan mutu sistem informasi Pak. Sangat pas sekali di materi ini yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Nah, di IT audit itu merupakan core saya. Oh, oke. Jadi mungkin nanti saya akan banyak menggali ilmu dari Bapak, banyak bertanya. Saya akan menyimak dulu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Umadi ya. Terima kasih, selamat bergabung. Dan tadi makanya kok nama baru, tadi kayaknya saya belum tahu ini, makanya sekalian kita tanya. Yang lain sudah kenalan semua. Ujung agak nyari koneksi internet ini lagi di kampung ini. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Umadi. Tadi berpendapat bahwa posisi IT sekarang dalam konteks pekerjaan-pekerjaan di kantor pun sudah menjadi driver karena orang semuanya bekerja dari rumah, begitu ya. Itu yang disampaikan Mas Umadi. Nah, tapi mungkin saya ingin lihat juga perspektif teman-teman yang lain. Karena gini, konsep driver yang dimaksud di sini adalah bahwa IT memiliki peran langsung ya dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, pendapatan bisnis dan sebagainya. Ya, jadi dalam konteks itu kalau IT itu tidak digunakan ya akan mengalami kerugian yang tinggi atau bahkan perusahaan atau bisnis tidak jalan begitu. Itu konteks driver. Jadi seperti itu. Mungkin ada pendapat teman-teman yang lain, silakan. Bisa memberi gambaran IT versus ITS driver versus ITS enabler ya. Mas Koir bisa jago nih Pak, Mas Koir Pak. Oh, Mas Koir. Di bidangnya itu dia Pak. Dia salah satu e-commerce juga Pak. Oh, oke. Ya. Pendiri Yoya Store dia.
Oh, oke, baik Mas Koir. Terima kasih. Nah, Mas Koir bisa memberikan pendapat tentang pentingnya IT nih, Mas Koir. Waduh, berat ini Pak. Sudah Pak Kamto ini selalu melempar ini. Gak apa-apa. Biasanya yang banyak berpendapat nilainya bagus biasanya. Amin, amin, amin. Soalnya kita berpedoman nggak ada lu nggak rame gitu Pak. Jadi, ya, betul. Harus begitu. Karena 2 jam ini kita harus sikapi dengan apa istilahnya, tidak terlalu tegang ya, jangan terlalu tegang. Pak, biar nggak jenuh Pak, nanti takutnya ngantuk lagi. Ya, oke, gimana Mas? Kalau saya kan basicnya memang dari apa namanya ya, lebih banyak di IT dulu, pernah kerja juga di Kerawang atau di Cikarang juga. Tapi memang IT itu masih IT semprot Pak. Jadi disemprot mulu itu. IT support lah. Ya. Oke. Satu disemprot, di sini disemprot. Ya hanya support jaringan, printer rusak gitu loh. Tapi alhamdulillah dapat waktu itu ada abutannya IT audit ya. Tapi auditnya audit internal ISO 9001. Itu pernah juga ada audit. Tapi kalau untuk sekarang ini saya menjalani usaha apa namanya ya, story itu tadi ya online ya, memang core-nya adalah itu. Kalau kita nggak ada IT ya kita nggak ada profit. Kalau kita nggak melek IT, kalau kita nggak ngebangun IT bisnisnya, ya auditnya jadinya akhirnya ke diri kita sendiri sih akhirnya. Artinya kalau kita tidak berinovasi, kita tidak melakukan hal yang baru, mengaudit diri sendiri, introspeksi lah ya, nggak menimbulkan ide-ide baru, nah itu pasti nanti bisnisnya akan mati, bisnisnya nggak berkembang. Paling gitu sih kalau buat saya kalau untuk IT sekarang ini. Nah, oke. Terima kasih Mas Kamto. Jadi Mas Kamto sudah merasakan posisi emang suka kembali nama saya ini. Kamto sama Khair. Sorry. Mas siapa tadi? Umadi. Oh bukan. Khair. Mas Khair ya. Oke. Soalnya loh yang tampil di layar besar kok Mas Kamto gitu. Mas Abdul Khair ya. Yang di Kalimantan, Pak. Oke. Baik. Nah, dalam posisi ini Mas Khair sudah menempatkan sudah berpengalaman dalam melihat IT as enabler dan IT as driver gitu ya. Jadi betul kalau di dalam perusahaan di mana IT masih merupakan supporting system ya. Tadi makanya saya juga baru dengar istilah IT semprot itu ya. Itu bagus sekali. IT support sehingga dia memang melihat bahwa core bisnis utamanya itu akan jalan meskipun tanpa IT. Terkait dengan ini ya, apakah bahwa IT mendukung pasti, IT mempercepat proses pasti, IT mempercepat meningkatkan laba perusahaan pasti juga, karena dengan proses yang cepat pasti juga laba perusahaan akan meningkat. Tetapi ketika tanpa IT juga sebenarnya bisa jalan gitu. Itu IT as support, ya kan? Dia bisa mempercepat proses, dia bisa meningkatkan pendapatan, dia bisa ini. Tetapi tanpa IT juga sebenarnya proses bisnis utama dalam perusahaan itu bisa berjalan. Pak mau tanya Pak? Ya. Ini kan pemerintahan yang sekarang ini kan lebih mengedepankan teknologi informasi Pak. Jadi semua serba Pak, e-government, e-budgeting. Cuman kan human-nya ini kayaknya belum siap gitu Pak. Jadi sistem yang dibangun juga perasaan ya masih sebagai driver sebagai enabler aja dia Pak. Nggak sebagai driver. Sebenarnya kalau dalam konteks e-government itu saya masih melihat itu sebagai support system sebenarnya yang mendukung aja Pak ya. Ya, itu masih sebagai support system yang mendukung operasional pemerintah pasti. Yang mempercepat, dia meningkatkan efisiensi, dia meningkatkan efektivitas, oke. Tapi kalau tanpa IT juga sebenarnya jalan proses-proses itu pasti akan jalan juga gitu. Bahwa akan lambat, bahwa akan terganggu, oke, iya. Tapi di situ masih IT masih sebagai support, masih sebagai pendukung. Nah, yang sebagai enabler tadi disinggung Mas
Khoir ya tadi ya, Abdul Khoir ya. Nah, Mas tadi, Abdul Khoir tadi, dia sekarang memanfaatkan IT sebagai e-commerce. Nah, karena IT sebagai e-commerce, maka tanpa IT pasti perusahaannya tidak akan jalan gitu. Karena IT-nya sebagai e-commerce kan seperti itu. Gojek misalnya, IT sebagai core bisnis utama. Tanpa IT jalankah Gojek? Ya nggak jalan. Tadi jadi ojek pangkalan lagi kan seperti itu. Sudah bukan Gojek lagi gitu. Nah, sekarang IT banyak yang bertransformasi menjadi driver di dalam sebuah bisnis. Tanpa IT mati sudah gitu, ya. Nah, IT di dalam IT sebagai enabler, peran IT mendukung fungsi bisnis untuk meningkatkan keuntungan, oke, meningkatkan pendapatan, oke, gitu ya. Tetapi ketika IT itu menjadi driver, maka kalau contohnya e-learning tadi, komponen IT sangat kental ikut mendefinisikan bisnis proses di dalam perusahaan. Kemudian proses-proses dilakukan melalui internet, transaksi melalui internet, melalui media internet ya. Bahkan tokonya pun berada di dunia maya. Apakah punya toko yang real? Ya nggak punya. Ada yang punya toko real. Kalau seperti itu masih bisa, itu bisa berfungsi sebagai pendukung ya. Ketika dia punya toko real, kemudian dia juga sampingan gitu, maka dia bisa sebagai pendukung. Tetapi kalau kayak Tokopedia, dia nggak punya toko, Tokopedia itu nggak punya toko. Yang punya toko siapa ya? Member-membernya gitu kan. Maka Tokopedia ketika internet di shutdown, perusahaan pasti akan mati. Gitu. Nah, di situ IT bertransformasi dari enabler menjadi driver. Satu lagi Pak, boleh tanya Pak? Ini saya lihat sekarang perkembangan IT sudah mulai maju Pak ya. Sekarang sudah mulai merambah ke dunia kesehatan Pak. Seperti contoh ambil Halodoc Pak, itu Halo Dokter. Nah, betul. Nah itu saya bertanya-tanya, ini jangan-jangan dokternya memang nggak ada, cuma by system yang jawab Pak. Karena sudah penyakit deep learning Pak. Betul deep learningnya itu Pak. Jadi kalau penyakit ini jawabannya ini, langsung obatnya ini gitu Pak. Ya, itu expert system nanti ya, sistem pakar gitu ya. Iya Pak. Ya, tetapi itu tergantung kejujuran bisnis itu sebenarnya. Karena dia mengatakan bahwa dokternya itu dokter sungguhan kan, real, ada nama, ada foto, ada alamat, ada macam-macam. Dokter itu adalah spesialis ini dan sebagainya. Mungkin real dokternya ada. Pak, cuman ya. Maaf nyambung Pak. Karena ini menyinggung soal sistem pakar, setahu saya untuk menghasilkan sebuah data dari sistem pakar itu juga prosesnya nggak cuma satu atau dua item loh Pak. Dalam sistem pakar itu kan dia akan mempelajari banyak hal untuk menghasilkan Halo Dokter itu Pak. Ya betul sekali. Kemungkinan bisa untuk menghasilkan informasi itu kan karena mereka melakukan riset, Pak. Ya, betul, Mbak. Betul. Kalau itu saya setuju. Maksudnya memang jadi kalau yang disampaikan Mas Kamto tadi kan, ini apakah dokternya ada beneran atau sebenarnya sistem pakar yang bekerja? Bahwa sistem pakar itu bagus, ya pasti, karena betul dia dihasilkan berdasarkan riset yang mendalam dari banyak istilahnya pakar. Makanya dia dikatakan sistem pakar karena memang berasal dari riset terhadap pakar-pakar di bidangnya gitu kan. Kemudian dikompilasi, di blend dalam machine learning atau bahkan deep learning tadi seperti disampaikan, jadilah sistem itu bisa menjawab apapun pertanyaan terkait dengan kesehatan. Tapi apakah Halodoc itu dokter real atau sistem pakar? Kalau saya sih kurang tahu ya, kurang paham, belum tahu. Tapi kalau sepertinya kan itu, kalau yang dipromosikan kan itu dokter real kan itu kan? Ya betul. Sepertinya itu dokter beneran itu yang dipromosikan. Jadi, tapi kalau suatu saat di transformasi ke dalam sistem pakar ya memungkinkan. Cuman mungkin Pak, sangat mungkin Pak. Sangat mungkin, ya sangat mungkin, memang sangat memungkinkan. Cuman apakah orang jadi percaya dengan sistem pakar itu kan
nanti pasien yang akan ini kan, si konsumen yang akan berpengaruh terhadap pendapat konsumen. Kalau sekarang mungkin orang masih percaya dengan Halodoc karena yang dia tahu itu dokter sungguhan gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi bahwa nanti ke depan akan dikonversi ke dalam sistem pakar pasti sangat memungkinkan terjadi. Mohon izin, untuk e-commerce juga bisa seperti itu, sebenarnya karakternya sama sekarang Pak. Untuk e-commerce juga kayak Mas Hoir atau siapa yang melakukan transaksi atau memajang katalog itu kan barangnya itu nggak ada Pak. Jadi ya, barang nggak ada. Disebut juga itu pack juga itu Pak. Pack transaksi juga, pack goods juga, pack inventory juga gitu. Jadi yang dimaksud tadi Halodoc adalah bukan dokter aslinya, ya memang IT itu seperti itu, manipulasi data atau seolah-olah ada virtualisasi fisik semacam itu. Bohong nih kalau ada dagang ini. Iya, bohong itu Pak. Kalau menurut saya sih itu harus ditindaklanjuti. Itu benar nggak dia punya barang itu Pak? Barang saya ada Pak, tenang aja. Ya, barangnya Mas ada. Ya, itu kalau itu kita bicara terkait dengan nanti kepercayaan konsumen ya terhadap toko online itu misalnya. Lalu saya pesen barang yang ada di situ katanya ada kok, ternyata barang nggak datang setelah 1 bulan baru datang. Nah, itu kan nanti lama-lama orang nggak percaya. Artinya itu terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap nanti akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis itu juga gitu kan. Nah, tapi terkait ini saya pikir teman-teman sudah memahami betapa pentingnya IT dalam kehidupan kita saat ini. Karena IT sudah bertransformasi bukan hanya sebagai enabler saja yang mendukung, yang mensupport terhadap kelangsungan bisnis, tetapi dia juga bisa berfungsi sebagai driver di mana merupakan kendaraan utama dalam berbisnis dan core-nya ada di situ. Ya, ketika IT shutdown, ya sudah, bisnis akan selesai gitu. Sekarang sudah sangat banyak Gojek, Tokopedia, terutama yang bisnis besar, ya itu menjadikan termasuk Halodoc itu terlepas dari itu real atau tidak, tetapi core bisnisnya kan memanfaatkan IT, core bisnisnya. Orang nggak datang langsung di dokternya itu, tapi dia memanfaatkan infrastruktur IT kan. Kemudian juga ya banyaklah yang sudah menggunakan memanfaatkan IT sebagai driver di dalam bisnisnya. ISP Pak. Ya. Oke. Jadi itu, kemudian saya akan lanjutkan materi dulu ya. Artinya ini kita memahami bahwa IT menjadi bagian penting dalam kehidupan kita saat ini, bahkan sebagai driver utama di dalam kelangsungan sebuah bisnis. Oke, saya akan share lagi. Oh, sudah ya. Oh, ini tadi juga sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian-pengertian. Ini mungkin hal masih dasar-dasar dulu. Oke. Nah, kita masuk ke pengertian-pengertian. Apa itu audit TI atau audit SI? Kalau tadi di depan sudah saya sampaikan sama antara audit SI dengan audit TI ya. Ya, audit TI akan terkait dengan SI dan SI akan terkait dengan TI. Biasanya kalau kita bicara TI itu biasanya lebih ke teknologi. Teknologi itu bicara ke infrastruktur, ya, bicara ke hardware, software, kemudian itu. Tapi kalau sistem informasi, ya TI itu biasanya kalau secara umum terkait dengan tadi infrastruktur ya. Tapi kalau sistem informasi terkait dengan software. Tapi kedua hal ini tentu tidak akan bisa dipisahkan. Karena software pasti jalan dengan infrastruktur. Infrastruktur tanpa software juga nggak bisa jalan, artinya kedua-duanya saling mendukung. Nah, apa itu audit TI atau audit SI? Nah, adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat, nah ini, melindungi aset organisasi,
menjaga integritas data, artinya data yang tersimpan di dalam sistem tersebut adalah data yang berintegritas. Nah, integritas itu artinya dapat dipercaya ya, data yang benar dan dapat dipercaya. Kemudian membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Apakah IT itu sudah membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif? Kalau tidak, ya berarti secara fungsional apakah IT itu nanti penting diterapkan atau tidak akan ketemu gitu. Kemudian apakah penggunaan sumber daya sudah dilakukan secara efisien? Jadi audit IT nanti akan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti itu semua. Kemudian dikatakan juga proses mengumpulkan dan mengevaluasi data fakta untuk menunjukkan apakah sistem komputer yang merupakan aset perusahaan itu terlindungi, integritas datanya terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, audit SI dan TE merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Itu audit TI. Jadi mulai dari pengumpulan fakta, melihat sistemnya. Untuk apa? Apakah sistem itu terlindungi, tidak bocor misalnya? Karena ada banyak sistem informasi yang ternyata datanya bocor sampai di mana-mana. Nah, itu integritas data tidak terpelihara. Apakah sekuritasnya terjamin, keamanannya? Ada banyak sistem informasi yang bisa dimasuki oleh orang lain, oleh hacker dan sebagainya. Itu berarti integritas datanya tidak terpelihara dengan baik. Nah, termasuk apakah sistem itu mendukung pencapaian perusahaan secara efektif dan efisien. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis, tadi sudah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Pengamanan aset, pemeliharaan dan integritas data, dan peningkatan efektivitas. Nah, itu ya. Kemudian audit TI juga merupakan satu hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi untuk menghindari itu kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Nah, ini kadang-kadang kesalahan pemrosesan itu terjadi bukan hanya karena kesalahan input, tapi kesalahan input terjadi juga karena ada ada peluang untuk melakukannya dan di cover oleh sistem. Nah, itu problem. Artinya sistem yang dihasilkan atau yang dikembangkan di situ membuka peluang terjadinya kesalahan-kesalahan input. Nah, seperti itu yang nanti akan perlu dilakukan audit. Adanya pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Nah, ini juga problem besar dalam perusahaan karena informasi yang dihasilkan oleh sistem ternyata salah. Karena informasi yang dihasilkan salah, berarti pengambilan keputusan juga salah. Itu kan problem besar bagi perusahaan. Ada penyalahgunaan computer abuse misalnya. Nah, kemudian juga menghindari adanya nilai hardware, software, dan personel sistem informasi. Nih, maksudnya apa nih? Ya, maksudnya untuk dapat menghindari nilai hardware, software, dan personel sistem informasi. Ini mungkin ada kesalahan deskripsi misalnya. Nah, kemudian termasuk untuk pemeliharaan kerahasiaan informasi. Nah, apakah informasi-informasi rahasia yang dihasilkan oleh sistem itu bisa betul-betul terjaga? Jadi, dalam suatu organisasi seringkali terjadi kesalahan pengambilan keputusan karena informasi yang salah tadi, adanya kehilangan data, kesalahan operasional komputer, kemudian ada evolusi penggunaan komputer, ya, sehingga di sini perlu untuk dilakukan audit TI dan SI.
Nah, tujuannya apa? Sebenarnya keempat hal tadi tujuan utamanya. Perlindungan aset, integritas data, efektivitas dan efisiensi sistem. Nah, perlindungan aset itu nanti terkait dengan keamanan, sekuritas, integritas data itu terkait dengan data-data yang bisa dipercaya, apakah data-data yang dimasukkan benar dan menghasilkan output yang benar juga. Kemudian efektivitas dan efisiensi itu terkait dengan peningkatan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk peningkatan penghasilan pendapatan dan sebagainya. Nah, itu aspek-aspek penting di dalam audit TISI. Jika melihat tujuannya, maka ada dua aspek utama yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah conformance atau kesesuaian, yang kedua adalah performance atau kinerja. Nah, audit TI akan melihat dua aspek itu, conformance, performance. Nah, conformance itu kesesuaian dengan confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas, availability, ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Confidentiality itu kembali ke keamanan data ya. Kemudian ini ke data-data apakah bisa dipercaya, integritas tadi. Availability ini terkait dengan apakah sistemnya mampu tersedia ketika dibutuhkan gitu. Ya 24/7 ya, 24 jam kali 7 hari dalam seminggu gitu. Kalau sistem yang dibangun bisa tersedia saat dibutuhkan. Kadang-kadang ketika sistem diakses macet tidak muncul. Nah, itu artinya aspek availability-nya dipertanyakan gitu. Nah, kemudian compliance atau kepatuhan terhadap aturan-aturan perusahaan. Apakah sistem yang dibangun tidak bertentangan dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dan sebagainya. Nah, kalau performance atau kinerja itu akan melihat pada efektivitas, efisiensi dan kehandalan. Efektivitas, efisiensi biasanya berhubungan dengan performa perusahaan gitu ya. Nah, audit SI dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen agar manajemen memiliki clear assessment terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya bahwa aplikasi yang ada telah dianalisis dan desain dengan baik, kemudian telah diimplementasikan dengan sistem feature yang memadai. Jadi nanti audit SI akan menghasilkan apakah sistem yang dibangun itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasti, kemudian aman pasti, ya, security features-nya memadai, ya, aspek-aspek keamanannya terjamin, gitu. Kemudian availability-nya selalu tersedia ketika dibutuhkan. Kalau itu clear, berarti TI atau SI yang diterapkan di dalam perusahaan tersebut memang telah sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Makanya untuk bisa mendapatkan clear assessment ini dibutuhkan orang independen atau bagian independen yang mengauditnya begitu. Kalau bagian internal perusahaan sendiri pasti akan mengatakan oh sistem saya bagus. Karena programmernya sendiri pasti akan mengatakan sistem saya bagus karena dia yang mengembangkan dan sebagainya. Tapi ketika orang lain yang melihat bagian independen yang melihat, maka dia akan bisa memberikan pernyataan yang clear. Nah, dikatakan di sini clear assessment ya. Kemudian ruang lingkup audit TISI, kita sampai jam berapa ini ya? Oke, sebentar saya cek supaya tidak kebablasan, ini sudah 3:30 ternyata ya. Saya cek dulu, jangan sampai nanti sudah saatnya jadwalnya orang lain. 16.15 Pak. Oh 16.15, oke siap. 16.15. Jadi jam 4:04 ya. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, nah tadi sampai di aspek-aspek penting audit TISI. Nah kita bicara tentang ruang lingkup audit TISI. Pasti yang pertama adalah mengidentifikasi sistem yang ada. Ya.
Kemudian kita memahami seberapa besar sistem informasi tersebut mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi. Seberapa besar dia mendukung operasional organisasi, itu akan dilihat juga di situ. Kemudian mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, ataupun bisnis proses yang didukung oleh sistem informasi tersebut. Di dalam satu organisasi pasti ada tadi banyak komponen ya, yang saling terkait satu dengan yang lain, tetapi ini sistem informasi ini terkait dengan bidang mana, saling terhubung dengan bidang mana, itu akan bisa diketahui di dalam kalau kita audit, kita lakukan audit. Kemudian juga menganalisis tingkat pentingnya data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. Kadang-kadang di dalam suatu perusahaan dikembangkan banyak sekali sistem gitu kan. Apakah antara sistem yang satu dengan sistem yang lain itu saling terkait atau tidak? Nah, ketika kadang-kadang kita mengembangkan sebuah sistem informasi itu kan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan bagian-bagian di dalam perusahaan yang terpisah-pisah. Oh, bagian ini membutuhkan sistem ini, bagian ini membutuhkan sistem ini, lalu masing-masing mengembangkan sistem. Padahal sebenarnya ada data-data yang bisa saling diintegrasikan. Makanya kadang terjadi data pegawai misalnya. Loh, ini data pegawai di unit ini sudah diubah, kok data pegawai di sana masih belum berubah? Ya karena memang tidak terintegrasi gitu kan. Nah, itu akan terlihat dari itu bagaimana keterkaitan antara data. Apakah dia terintegrasi dengan baik? Bagaimana transfer data dilakukan, transfer informasi dilakukan dalam sistem itu. Kemudian juga mengidentifikasi apakah ada kesenjangan atau gap antara sistem dengan kebutuhan. Apakah betul-betul semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi itu sudah disediakan oleh sistem? Atau ada gap? Kebutuhannya X yang tersedia Y, malah justru ada gap gitu. Nah, itu akan dilihat di dalam audit. Nah, kemudian juga nanti akan menghasilkan peta atau map dari information flow yang ada. Nanti alur-alur data, alur informasi akan terlihat sebagai hasil dari audit itu, ya, sebagai rekomendasi. Ya. Nah, kira-kira itu ruang lingkupnya. Kemudian kalau bicara metodologi, memang banyak sekali metodologi yang ada di dalam audit TISI. Nah, di dalam pelaksanaannya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik, termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Nah, satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti-bukti elektronis. Ya, ini pasti. Kalau kita bicara audit konvensional, ya kita akan berhadapan dengan dokumen-dokumen, dengan kertas-kertas, dan sebagainya. Tapi ketika auditnya adalah audit TI, ya pasti bukti-buktinya adalah bukti-bukti elektronis. Jejak-jejak digital yang dicari gitu istilahnya ya. Ada log-log yang diaudit di dalam sistem itu. Nah, makanya apakah sistem itu menyediakan jejak-jejak yang baik? Nah, itu juga menjadi bagian penting dalam audit TI. Kalau sistem yang jejaknya tidak bisa di-tracing, ya berarti kurang baik sistemnya karena tidak bisa jejak-jejak digitalnya tidak ada gitu. Maka sistem yang baik dia akan memberikan log, ya ada user log misalnya. Jadi di dalam sistem itu akan bisa dilihat, oh siapa sih yang login jam sekian. Nah kemudian dia setelah login melakukan apa. Nah itu sistem yang baik akan menyediakan log semacam itu. Gitu. Nah, ketika itu tidak diperoleh ya berarti menjadi catatan di dalam hasil audit itu menjadi bagian yang tidak bisa di-trace kan karena lognya tidak ditemukan misalnya. Itu. Jadi jejak ininya digitalnya tidak menyediakan yang dibutuhkan. Gitu. Nah biasanya auditor TI menerapkan teknik-teknik audit berbantuan komputer disebut juga dengan CAAT, Computer Aided
auditing teknik. Ada banyak software yang bisa membantu auditor untuk melakukan audit TI. Dia bisa meneliti desain database misalnya, dia bisa meneliti isi dari database misalnya, apakah terjadi hal yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya, ya. Dia bisa mendeteksi log di dalam sebuah sistem misalnya, apakah ada yang melenceng dari sistem yang seharusnya. Nah, itu dibutuhkan ada software bantu yang digunakan untuk melakukan itu, ya. Nah, teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi, penjualan, pembelian, persediaan, dan sebagainya. Ya, makanya terkait dengan isi database kan biasanya seperti itu. Nah, kalau bicara tahapan audit TISI, tadi sudah kita ringkas juga di depan, ada planning pasti, perencanaan, kemudian pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan kemudian tindak lanjut. Ya, ada 4 tahap. Kalau planning adalah tahap perencanaan dilakukan dengan menentukan ruang lingkup atau skop yang akan diaudit, objek yang akan diaudit apa, standar evaluasinya menggunakan apa, ya. Kemudian juga komunikasi dengan manajemen organisasi terkait untuk menganalisa visi, misi, sasaran, tujuan, serta strategi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan investigasi, tahap perencanaan. Yang nanti berarti di situ ada penetapan ruang lingkup, tujuan audit, ya, yang saling diketahui antara yang mengaudit dengan yang diaudit, gitu. Penetapan ruang lingkupnya apa saja yang akan diaudit, harus dibatasi supaya tidak melebar. Kemudian ada pengorganisasian tim auditnya. Pemahaman mengenai operasi bisnis klien dilakukan di tahap perencanaan ini. Ini operasi bisnis dari klien yang akan diaudit ini seperti apa, core bisnisnya apa, dan sebagainya. Kemudian mengkaji ulang hasil audit sebelumnya, kalau sebelumnya pernah dilakukan audit. Kemudian juga tahap menyiapkan program audit. Itu masuk di bagian perencanaan. Kemudian ada pemeriksaan lapangan atau field work. Ya, pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait. Ya, tadi bisa kita wawancara, bisa observasi, mengamati langsung kondisi di lapangan, ya, dengan kuesioner kalau misalnya tidak terjangkau secara langsung. Termasuk kita survei ke lokasi-lokasi penelitian. Nah, itu field work atau pemeriksaan lapangan. Ya. Langsung mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian pelaporan atau reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan dapat data yang akan diproses untuk kemudian dihitung, dicek berdasarkan maturity levelnya. Nah, pada tahap ini akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level itu dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner. Artinya dari data-data yang sudah diperoleh, dilakukan pengolahan data, kemudian dihitung levelnya. Maturity level ini mencerminkan kinerja saat ini, ya. Apakah ideal, apakah ada gap, ya, ada kesenjangan, ataukah bahkan ada temuan-temuan yang lain. Nah, itu proses reporting. Jadi menganalisa data-data yang sudah dihasilkan, kemudian melakukan perhitungan, sampai akhirnya melakukan rekomendasi yang berupa kinerja sistem saat ini. Ya, apakah kinerjanya positif, apakah negatif, maka akan dilihat selanjutnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up. Nah, tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Kemudian wewenang perbaikan yang menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti apakah akan diterapkan atau hanya untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang, itu terserah dari pihak manajemen objek yang diteliti. Memang auditor itu tadi dikatakan tidak terlibat di dalam pelaksanaan follow up, karena yang dilakukan follow up itu dilakukan oleh manajemen objek yang diteliti tadi. Ya.
Jadi ketika ada rekomendasi A, B, C, D, E, apakah rekomendasi itu akan langsung dijalankan atau tidak, itu tergantung manajemen audit yang diteliti. Yang penting auditor sudah memberikan rekomendasi tadi. Nah, itu tahap tindak lanjut dari sisi auditnya ya. Tapi dari sisi pihak yang diaudit tentu akan melihat mana yang urgent untuk ditindaklanjuti, mana yang akan digunakan untuk acuan saja untuk tahap berikutnya. Nah, itu. Oke, materinya sudah thank you ternyata. Ini jam 15 lebih 40 menit, masih ada waktu cukup lama nih sebenarnya. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Silakan, monggo. Saya jadi kebayang dulu itu di pabrik itu kan kita ada manajemen mutu ya. Ya. ISO 9001 ada audit internal, eksternal sama audit surveillance ya. Oke. Ya, kemudian ada pelaksanaannya, ada temuan-temuan, ada temuan atau ada observasi gitu kan pada dari hasil tembak gitu atau wawancara. Ya. Nah, kalau pertanyaannya itu saya belum pernah untuk IT yang diaudit itu adalah IT kan kita pasti ada berdasarkan pertanyaannya itu klausul-klausul ISO kalau kita ya, kalau di manajemen mutu. Betul. Nah, betul. kalau di IT audit ini menggunakan klausul apa atau checklist auditnya itu punya contohnya atau gimana gitu Pak? Karena saya belum kebayang kalau IT. Ya, siap. Baik Mas. Nah, untuk audit IT itu nanti akan metode-metode yang digunakan nanti akan dibahas di bagian metodologi ya. Makanya tadi ada misalnya TOGAF, kemudian ada tapi ISO juga ada untuk audit IT. Sebenarnya hampir sama juga. Ya, infrastruktur aja sih, nggak sampai ke data-data, paling checklist, check sheet dari produksi sama keuangan paling biasanya. Ya, oke, betul Mas. Jadi nanti itu akan dibahas di bagian ini metodologi audit ya, akan dibahas di bagian method and framework ini. Jadi metode-metode apa yang dipakai untuk mengaudit. Nah, karena memang ada banyak framework seperti bisa juga menggunakan ISO, bisa juga menggunakan ITIL misalnya, bisa juga menggunakan TOGAF dan sebagainya. Nanti setiap metode itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, kemudian juga cara melakukan audit juga berbeda ya, meskipun pada prinsipnya sama-sama bertujuan untuk melihat apakah kondisi yang terjadi sekarang sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Ya, nanti kita bahas di method and framework ini, Mas. Oke, siap. Thank you, Pak. Oke, terima kasih. Tapi setidaknya memberikan gambaran juga, jenengan. Terima kasih sudah berpengalaman di audit meskipun bukan IT ya, auditnya ya. Oke. Pada prinsipnya sama. Hanya objeknya yang berbeda kan, seperti itu. Ya, kalau temuannya banyak sama dari manajemen diomel-omelin juga gitu. Sama pasti itu. IT semprot ya. Jadi IT semprot nanti. Semprot terus, Pak. Oke. Monggo ada yang lain? Pak Dokter. Pak Teguh. Ya, siap. Pak Teguh. Ya, ada dulu nih Pak Umadi. Siapa nih? Pak, ada Pak Soderi dan Pak Umadi. Monggo siapa dulu? Bapak yang memutuskan deh, biar adil. Oke, Pak Umadi silakan. Silakan Pak. Ini kan PR-nya banyak sebenarnya Pak. Kita itu kan CITI Pak, audit CITI, sistem informasi dan teknologi informasi berkaitan dengan infrastruktur mungkin ya. Nah, nanti yang udah disinggung kan teknologi informasinya atau infrastrukturnya itu nanti implementasinya seperti apa, dengan tadi Bapak sudah sampaikan nanti akan dibahas pada season berikutnya, ada metodologi untuk membuat audit TI ini. Nah, untuk SI ini mungkin juga sama, ada metodologinya. Cuman saya ingin mencuri kisi-kisinya lebih dulu berkaitan dengan audit SI. Kalau mungkin tadi di TI kan ada sedikit gambaran karena terlihat fisik ya Pak ya. Berbeda dengan sistem informasi, semuanya tidak terlihat gitu ya.
Ya, betul, jadi betul. dari mulai input proses outputnya kan di dalam sistem gitu. Nah, bagaimana kita membuat standarnya itu sendiri, seperti apa yang dikatakan outputnya nanti kan di dalam audit ini kan ini rekomendasi Pak ya. Betul, betul, betul. Rekomendasi itu kan melalui proses kita tadi yang disampaikan Pak Hoir apa siapa itu checklist atau apa dengan metodologi yang kita buat ya Pak ya. Dari mulai kita membuat standar SI-nya itu seperti apa, operasionalnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, ruang lingkupnya sampai di mana gitu kan. Kemudian framework yang akan kita gunakan itu apa, dalam artian framework untuk membuat metodologi sistem informasi audit sistem informasi sendiri. Ada juga framework yang untuk alat bantu auditnya itu sendiri. Maksudnya kalau framework yang tadi di dalam untuk alat bantu audit kan berbeda dengan alat bantu untuk misalkan QC atau stress test dan segala macam. Sebenarnya kan masih banyak ini Pak ya. Ya, nah, betul. Itu berapa itu Pak ya? 2 ya Pak ya. Yang ketiga, apakah setiap orang boleh mengaudit atau hanya yang sudah mendapatkan sertifikasi tertentu seperti yang ada di internet itu kan yang harus melakukan sebenarnya yang udah mendapatkan sertifikasi CISA gitu ya. Ya. Apa gitu. Ya. Karena tidak bisa mungkin sembarang orang mengaudit dengan argumentasi atau yang output yang berbeda gitu tanpa standar yang berlaku gitu, baik itu ruang lingkupnya internasional ataupun terbatas gitu. Itu Pak sih 3 itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, sebentar. Yang ada 3 tadi ya. Yang pertama pertanyaannya ini audit sistem informasi ya. Iya Pak, di sistem informasi itu ya yang pertama bagaimana kita membuat standar prosedurnya, kemudian yang kedua apa framework yang kita pakai, yang ketiga apakah harus orang yang tersertifikasi yang melakukan audit. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke, nah kalau audit sistem informasi, tadi kan pertanyaannya kalau audit teknologi informasi mungkin akan jelas karena terkait dengan barang-barang yang kelihatan gitu ya, betul ya tadi disampaikan ya, misalkan server, kemudian jaringan, kemudian dan sebagainya. Nah untuk sistem informasi tentu saja dia akan mengarah pada apakah sistem itu didevelop secara benar, kemudian menghasilkan output yang benar juga. Nah, makanya auditnya nanti juga akan mengikuti mulai dari dia dokumen-dokumen analisis desainnya gitu ya. Makanya ketika audit sistem informasi biasanya juga diminta dokumen-dokumen mulai dari analisis desain, kemudian rancangan-rancangan sistemnya seperti apa, ya rancangan outputnya seperti apa, kemudian sampai pada sistem itu menghasilkan sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Pasti itu akan ditelusuri juga. Nah, kemudian juga bagaimana desain database-nya, apakah database yang didesain itu juga benar. Nah, itu akan ditelusuri juga. Nah, makanya bisa menggunakan juga alat bantu untuk pendeteksian database juga bisa dilakukan dengan itu juga. Nah, kemudian terkait dengan framework yang dipakai, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya nanti sama aja. Artinya apakah dia menggunakan ISO, kemudian TOGAF, ITIL dan sebagainya. Sebenarnya kalau framework sebenarnya sama, itu pilihan dan tergantung konteks yang akan dilihat. Nanti akan kita berikan contoh-contoh kasusnya, Mas ya. Nah, kemudian untuk yang bisa melakukan itu memang sebenarnya kalau eksternal itu pasti yang sudah certified. Kalau certified kan sekarang
CISA yang dikeluarkan oleh ISAKA itu ya, itu adalah sertifikasi auditor profesional. Tetapi untuk auditor internal, nah biasanya perusahaan juga membangun tadi dikatakan internal audit yang melakukan audit secara internal. Tentu saja melihat kondisi perusahaan. Orang yang belum tersertifikasi, kalau memang dia berpengalaman dalam bidang itu, misalnya pernah ikut audit sistem informasi, pernah ikut audit teknologi informasi, maka bisa diletakkan di situ setidaknya. Ya, setidaknya untuk pra audit eksternal. Nah, ketika audit eksternal dilakukan pasti oleh auditor-auditor yang sudah tersertifikasi. Begitu Pak Koir ya. Artinya semacam itu. Oke. Balik Pak Umar. Pak Umadi. Oh, Pak Umadi tadi. Oh iya. Oh iya Pak Umadi ya. Saya sudah ganti nama. Ya. Ganti nama Pak, nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, tadi Pak Koir, silakan Pak Koir. Tadi Pak Umadi dan Pak Koir ya. Yang ya benar. Pak Kamto yang belum nih. Oh, Pak Kamto ya. Silakan Pak Kamto. Saya idem aja Pak. Idem? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Saya belum mendengar ibu-ibu berbicara ini. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin disampaikan atau bahkan ada yang sudah berpengalaman mengikuti audit sistem informasi meskipun hanya mengikuti begitu. Pak mau tanya Pak, untuk ya, Mas Kamto, Pak Kamto, monggo. Untuk IT audit ini lebih menitik beratkan kepada apa Pak? Kepada sistem kah atau kepada ini Pak? Apa namanya? Waduh, lupa lagi saya tadi mau nanya apa. Lebih menitik beratkan kepada sistem ya Pak ya? Ya betul. Jadi dia akan lebih fokus kepada sistem dan teknologinya ya, sistem informasi dan teknologi informasi. Pasti dua aspek itu. Oke Pak. Karena saya lihat di perusahaan-perusahaan swasta itu masih belum banyak di ini sih Pak ya. Ya. Lebih banyak kepada sistem audit ke sistem ke finansialnya malah. Ya, jeleknya audit itu biasanya dilakukan setelah terjadi masalah, yaitu problem. Betul Pak. Harusnya dilakukan secara kontinu supaya untuk mencegah terjadinya masalah sehingga bisa dilakukan deteksi dini. Tapi biasanya setelah ada masalah baru dilakukan audit. Nah, itu kan sebenarnya terbalik. Nah, case di Indonesia masih kebanyakan seperti itu. Perusahaan-perusahaan melakukan audit ketika terjadi masalah gitu kan. Jadi semacam itu. Untuk SI sendiri kalau nggak salah ISO 2700 apa ya? SI ISO 2700 ya. Kalau nggak salah ISO 2700. ISO 2706, 2706, ISO 27006 2007 biasanya tentang informasi 27001 IT Security Management System. Nah, itu ya betul itu. IT security-nya Pak, belum IT fungsinya, belum IT nya. Ya, ada banyak memang. Itu baru security-nya Pak ya? Ya, betul. Security-nya tuh satpamnya doang, belum fungsinya, belum lagi pentestnya. Ya. Itu Pak, mungkin saya yang butuh ini dalam ini implement itu sebenarnya tools untuk melakukan audit sendiri, yang maksudnya dalam artian audit untuk quality control ini Pak. Quality control ya? Iya Pak. Itu ya. Jadi framework-nya yang saya masih belum ada ini Pak. Kalau ada bocoran Pak. Oke. Nanti kita bahas lebih detail di framework ya. Yep. Nah kalau ISO 2700 itu kan ada 2701, ada 2702, ada 2705 dan seterusnya. Itu ada banyak sekali itu. Nanti bisa kita cek di di modul-modulnya. Oke, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Boleh Pak Teguh? Yuk. Ya, silakan Pak. Pak Soderi ya? Iya. Oh, silakan Pak Soderi. Monggo Pak. Kebetulan saya beberapa kali melihat audit laporan keuangan. Oke. Nah, sepintas saya perhatikan
poin-poin yang ada di dalam audit laporan keuangan itu ada di audit IT ini, baik yang SI maupun TI. Cuman memang ada beberapa istilah yang memang berbeda, tapi secara flow, secara alur itu hampir sama, Pak. Begini, di audit laporan keuangan itu kan mengaudit akun per akun. Ketika ada sesuatu yang baik akan dibilang baik, yang agak aneh dibilang catatan, yang aneh dibilang tidak wajar. Makanya hasil audit selalu ada kesimpulan ya, wajar tanpa kalian, wajar dengan catatan, dan terakhir adalah tidak wajar gitu, Pak. Betul. Nah, cuman gini, di audit laporan keuangan itu kan ada standar atau acuan yang dibakukan oleh Kementerian Keuangan, sehingga siapapun yang mengaudit, lembaga apapun itu pasti modelnya sama, Pak. Hanya membedakan adalah bentuk opininya. Kesimpulan akhir itu akan dikembalikan kepada masing-masing akuntan. Nah, untuk di audit IT sendiri, apakah ada perlakuan yang sama dengan audit? Kalau audit keuangan, saya yakin dari zaman Belanda sudah ada, Pak, gitu kan? Ya, betul. Kalau yang audit informasi, kan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi baru muncul gitu kan? Ya, karena betul. Ada kebutuhan gitu. Apakah sampai dengan sekarang itu sudah ada acuan itu, Pak? Kalau yang akuntan kan Ikatan Angkutan Publik Indonesia, itu harus mengacu dari situ. Ketika keluar dari platform itu, maka nggak diakui, Pak. Gitu. Ya. Nah, jadi auditnya nggak dipakai, Pak. Nah, di IT ini apakah punya perlakuan seperti itu juga, Pak Teguh? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali nih, Pak Soderi ya. Jadi memang betul ketika kita bicara akuntansi sudah baku. Dari zaman Belanda sudah model auditnya juga. Artinya meskipun banyak sekali pengembangan, tapi sudah baku. Nah, audit TI itu kalau menurut saya masih mencari bentuk ya. Artinya mencari bentuk itu begini. Memang sudah ada ISAKA ya, ikatan profesi-profesi di bidang sistem informasi, dan dia juga sudah ada CISA yang untuk auditornya begitu. Nah, tetapi memang masih juga berkembang yang lain begitu di luar ISAKA dan CISA. Ada audit yang nah artinya belum sangat baku. Audit-audit yang seperti audit keuangan yang diakui oleh pemerintah, katakanlah semacam itu. Tapi oleh ikatan profesi ya gitu. Nah, audit yang terjadi sekarang ini memang masih sangat tergantung bentuk dari perusahaan itu sendiri. Kayak IT aja, IT mana yang diaudit kan juga ada banyak jenis, banyak bentuk, banyak ini ya. Ada IT yang tadi dia hanya sebagai enabler, ada IT yang dia bahkan berfungsi sebagai driver, kan seperti itu. Audit yang dilakukan juga meskipun secara umum sama, tetapi pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, karena sangat besar variasinya. Kalau standar akuntansi kan satu, SAK, PSAK, sekian, itu satu standar akuntansi gitu. Tapi standar IT, wah, itu kita bicara banyak sekali gitu. Ya, ada TOGAM, ITIL, ada dari ISAKA sendiri ya, ada macam-macam. Nah, tapi memang opsi-opsi ada, pilihan-pilihan ada, bahkan yang sampai ke certified juga ada, tetapi pembakuannya bahkan yang diakui oleh pemerintah secara formal, nah itu belum mengacu pada satu model, begitu Mas, Mas Soderi ya, Pak Soderi ya, nah, kurang lebih seperti itu. Banyak Pak. Ya. Tanya Pak Teguh. Ya Pak Ferry. Pak Ferry ya. Pak Dwi. Pak Dwi. Oh, Pak Dwi, ya silakan monggo Pak Dwi. Pak Teguh di audit laporan keuangan itu kan nanti mengeluarkan opini. Betul. Nah, kalau untuk audit IT apakah sama seperti itu, Pak? Sama, betul. Sebenarnya sama. Hasil akhirnya juga opini, tetapi tentu tidak seperti
keuangan ya, yang ada wajar tanpa catatan, wajar tanpa WTP dan sebagainya. Ya, tidak hanya itu, tetapi lebih ke laporan komprehensif biasanya. Jadi sama-sama menyatakan pendapat, tetapi bentuknya tidak seperti itu. Sebenarnya intinya sama. Apakah sistem yang dibangun ini sesuai dengan sistem yang seharusnya? Sebenarnya sama-sama dengan itu, tetapi memang statementnya tidak sama. Tidak hanya ada WTP dan sebagainya di opini laporan keuangan, ya. Nanti kita beri contoh hasil audit, Pak. Ada, Pak. Nanti contoh hasil audit TI, tapi saya masih harus cari filenya. Mungkin agak kalau sekarang belum bisa. Nanti akan kita berikan contoh hasil auditnya supaya kita punya gambaran jelas. Tapi hasil audit pun kalau dari beberapa contoh yang saya dapat atau beberapa yang saya juga pernah ikut, itu memang ya tadi, kembali ke tadi, belum satu suara gitu, Pak. Kalau audit laporan keuangan kan opininya semua sudah sama, satu suara. Ada alternatif opini itu gitu. Tapi untuk audit TI memang masih masih beberapa model ya, masih ada beberapa model. Ya, nanti mungkin pada pertemuan berikutnya, nanti kalau sudah saya ada dokumen-dokumen yang bisa saya share, nanti akan saya share. Sudah ketemu dokumen-dokumen yang saya share, contoh-contoh untuk audit TI, nanti bisa teman-teman lihat. Gitu. Oke, Pak Dianto. Jadi, satu lagi, Pak. Siap. Institusi untuk mewadahi profesional audit IT, namanya apa ya, Pak ya? Kalau belum terbentuk, Pak. Oh, belum ada ya. Kalau audit laporan keuangan atau yang lain kan KAP. Kalau audit IT ada, Pak Teguh. Ya, yang ada sementara masih organisasi-organisasi profesi di bidang sistem informasi seperti ISAKA tadi ya, Pak ya. Itu dia ada menerbitkan sertifikasi untuk auditor TI, ISA misalnya gitu. Nah, itu tapi itu sifatnya masih sertifikasi profesi yang ya bisa dikatakan belum ke satu bentuk tadi. Itu Bapak. Belum ada organisasi auditor TI yang satu-satunya, itu belum ada, Pak. Jadi yang bisa menjadi acuan bersama itu memang betul yang dikatakan tadi di awal, ada pendapat ya kalau akuntansi kan sudah dari zaman Belanda gitu. Kalau TI berkembang kan memang baru beberapa dekade terakhir gitu. Jadi memang dalam beberapa hal masih mencari pembakuan dalam beberapa hal gitu. Banyak kan auditnya audit masih secara umum aja, Pak, berarti Pak ya. Pendapat-pendapat umum gitu, Pak, opini umum, Pak ya. Masih bervariasi, Mas. Ya, modelnya masih bervariasi. Itu, teman-teman, apa ada lagi? Oke, Pak Teguh. Ada satu lagi, Pak. Pak Peri nggak jadi, Pak. Monggo, gayang sekali kita sore ini. Waktu masih ada 9 menit, jadi masih oke lah. Monggo. Ya, satu lagi, Pak. Ya. Apakah ada sinkronisasi temuan audit IT nantinya punya efek di audit di laporan keuangan, Pak? Oh ya, pasti akan punya efek ketika sistem yang diaudit adalah sistem yang terkait dengan keuangan. Dan sistem mana di bidang IT yang tidak terkait dengan keuangan kan memang sangat jarang gitu ya. Sistem-sistem apalagi yang terkait dengan resource ERP misalnya gitu. Jadi baik dari sistem HRD atau sistem keuangan sendiri, dan kalau dia audit keuangan, kalau keuangannya sudah pakai sistem, otomatis juga sistemnya akan diaudit, biasanya seperti itu. Walaupun outputnya yang lebih itu, karena output dari sistem itu, kalau
setahu saya ketika ada audit keuangan dan keuangannya itu sudah full sistem informasi menggunakan, maka sistem informasinya pun akan ikut diaudit. Setidaknya dari sisi output yang dihasilkan, input dan output yang dihasilkan. Tapi mungkin tidak ke audit teknis ya Pak ya. Jadi ketika audit sistem informasi ini terkait dengan sistem informasi yang terkait dengan keuangan, ya pasti nantinya akan terkait dengan keuangan. Bahkan dari pengalaman saya ada yang ketika sebuah perusahaan itu berganti sistem keuangan, itu Pak bagus yang. Dan sistem keuangannya ternyata belum menghasilkan satu laporan yang benar, maka akuntan publik tidak berani menyatakan opini. Ada pengalaman seperti itu juga. Jadi sangat berpengaruh Pak penerapan sistem informasi, terutama ketika sistem informasi itu diterapkan untuk keuangan, terkait dengan keuangan gitu. Oke, terima kasih Pak Teguh. Itu Pak. Oke, terima kasih. Dan yang lain. Silakan Mas Ferry. Iya Mas Ferry tadi sudah nama ya. Silakan Mas Ferry. Yang mau disampaikan. Pak Teguh, iya. Mengulang pertanyaan, iya Pak, mengulang pertanyaan. Saya takut ketukar antara audit IT atau SI dengan sistem pakar atau dengan keamanan sistem. Jadi sebenarnya ruang lingkup pekerjaan audit IT atau SI ini apakah seperti audit internal dan eksternal yang ada dalam suatu company yang mana hanya dilakukan pada periode tertentu, tapi dari sisi sistem atau database-nya, atau sebenarnya berupa sistem yang diinjek pada suatu sistem yang fungsinya sebagai QC. Nah, saya ada beberapa contoh Pak. Kebetulan ini pengalaman pribadi. Iya. Ini menarik ini Mas. Jadi ya, terus. Contoh pertama Pak, kalau di company saya kan setiap kebetulan hampir seluruh aktivitas itu dilakukan di by system. Jadi sangat sedikit pekerjaan yang dilakukan manual oleh orang. Nah, semua yang dilakukan di sistem itu kita ada namanya log. Jadi nanti dari secara user nggak kelihatan, tapi secara database itu kita bisa lihat. Yes. Yang dia loginnya jam berapa, terus pakai sistem ini ya buka modulnya, lakuin apa aja itu kelihatan di situ. Okay. Nah, kemudian kita juga ada sistem, kita juga ada atur namanya ACL. ACL itu buat ngatur privilege-nya. Jadi kalau loginnya si A misalnya, jadi cuma bisa buka modul apa aja. Nah, kemudian ketika buka, contoh misalnya si user A bisa buka modul apa gitu. Ya, role user ya. Kita juga bisa setting button-button yang di dalam modul itu. Jadi dia cuma boleh capture atau nggak boleh capture tapi bisa approve. Kita akan sesuaikan sesuai dengan level atau job desk-nya masing-masing. Nah, di situ jadi ketika nanti ada audit internal, katakanlah meriksa, mereka kan pasti meriksa SOP kita. Nah, ketika meriksa SOP kita, meriksa job desk masing-masing, nah mereka akan tanyakan nih di sistem, dia akan audit dari si sistemnya, biasa ditanyain, ini ada lognya nggak, ada tracking-trackingnya, kelihatan nggak siapa-siapa aja. Kemudian benar kan, misalnya level staff, berarti kan nggak boleh approve transaksi keuangan untuk uang keluar nih. Nah, di situ ada nggak di secara sistem diatur nggak? Biasa audit sih nanya begitu Pak. Ini audit apa nih? Sistem informasi ya? Iya Pak. Jadi sudah sistem di tempat Mas Ferry sudah pernah diaudit gitu ya? Rutin Pak, bukan. Oke, good. Nah, ini malah pengalaman langsung. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya itu auditnya audit umum, jadi cuma kan mereka akan tanyanya dari sisi sistem biasanya. Ya. Kan yang melakukan audit siapa? Ada internal, ada Pak, eksternal juga ada. Oke. Eksternal ini tidak terkait dengan audit KAP kan, akuntansi kan? Campur Pak. Jadi biasa mereka akan periksa
transaksi kita contoh ada transaksi keuangan. Nah, mereka akan tracking nih mulai dari misalnya nasabah ngajuin transaksi, kemudian di sistemnya siapa yang proses, kemudian dari proses nanti lari ke accounting, jurnalnya seperti apa, dari accounting nanti keluar ke bank seperti apa. Mereka biasa akan tracking proses dari awal sampai akhir. Nah, karena kita prosesnya semua by system, orang tapi kerjain di sistem, jadi mereka akan cek juga kondisi di sistemnya. Karena bisa memungkinkan contoh misalnya satu orang misalnya levelnya staff, tapi kita bukain semua aksesnya nih. Ada kemungkinan karena si staff itu bisa melakukan pembayaran yang mana itu bukan otoritinya dia. Jadi kita jaga di situ. Good. Ya, terima kasih Mas Ferry. Ada dua contoh lagi, Pak. Ya oke, sip. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dan apa setidaknya Mas Ferry sudah berbagi pengalaman. Cuman saya mohon maaf karena sudah 16:13, 2 menit saja. Waktu akhir saya takutnya nanti bertabrakan dengan jam berikutnya. Tapi yang saya catat dari yang disampaikan Mas Ferry, yang pertama, apakah audit TI itu periodik seperti yang biasa dilakukan di audit akuntansi begitu kan? Apakah ada periode tertentu dilakukan audit? Bisa jadi seperti itu, ketika pada masa tertentu dilakukan audit secara periodik begitu ya. Tetapi saat ini sudah berkembang audit yang namanya continuous auditing, Mas Ferry. Jadi tepat seperti yang Mas Ferry katakan, bisa jadi sistem itu, tapi itu tentu terkait dengan audit internal ya, mengaudit sistem secara internal. Bisa jadi di dalam sistem itu ditanamkan sebuah sistem juga, atau sebuah software atau sebuah tools yang akan menganalisa proses di dalam dalam bisnis prosesnya sistem itu, apakah sistem ini nanti berjalan secara benar apa enggak gitu. Apakah proses yang sudah dirancang A, B, C, D, E itu berjalan secara benar atau tidak? Dari log-lognya tadi. Makanya misalnya ketika validasi ya, kalau transaksi keuangan misalnya, validasi keuangan biasanya dilakukan misalnya, contoh aja ya, ini contoh aja, dilaksanakan 6 langkah misalnya, atau dilaksanakan 6 langkah. Tetapi ternyata sistem ada yang dilompati, ada yang bypass cuma 3 langkah. Nah, oleh tools auditor tadi itu akan terdeteksi, oh ini sistemnya ini melanggar, harusnya ada 6 tahap, ada 6 urutan validasi, tetapi kok ini cuma dilakukan dua validasi, ini salah, ini melanggar, ini ketangkap dia bahwa ada temuan di situ misalnya. Tetapi sistem itu melakukan audit secara kontinu, itu yang disebut dengan istilah sekarang continuous auditing. Nah, continuous auditing ini biasanya terkait dengan proses mining. Nah, proses mining itu seperti yang Mas Ferry katakan tadi, log-log dari proses itu dikumpulkan, semua log dikumpulkan, kemudian dilakukan ada data science di situ, mesin learning di situ, ada metode mesin learning yang bekerja di situ, sehingga tahu, oh ini ada log, ini ada user yang tidak seharusnya masuk tapi masuk, terdeteksi, loh ini kok user ini login misalnya, karena lognya terdeteksi masuk. Lalu hasil dari proses mining itu akan menghasilkan satu temuan-temuan. Nah itu yang disebut continuous auditing. Jadi ada audit yang dilakukan secara periodik oleh internal maupun eksternal. Betul seperti yang saya katakan dengan Pak Trianto tadi, ketika ada audit dari KAP pun, ketika software Anda, ketika sistem yang diaudit itu ternyata sudah menggunakan software, softwarenya ikut diaudit kan, seperti itu. Prosesnya dari input sampai ke output semua akan ditrace. Oh menghasilkan output yang benar, ya sudah, mereka percaya. Jadi itu sangat terkait. Ada kalanya audit IT dilakukan terkait dengan audit keuangan ketika software hal-hal yang terkait keuangan itu diterapkan dengan IT, tetapi ada kalanya audit teknis yang memang secara independen dilakukan di luar audit keuangan. Itu satu. Yang kedua tadi, sekarang sudah berkembang model audit continuous tadi, continuous auditing. Caranya dengan menanamkan sistem di dalam
software sehingga sistem itu bisa mendeteksi software itu bisa mendeteksi apakah sistem yang dilakukan itu sudah benar apa enggak. Apakah ada log-log yang mencurigakan? Apakah ada tahapan yang harusnya dilalui tapi dilewati? Nah, itu ada seperti itu. Itu continuous auditing namanya. Oke, diskusi kita menarik sekali, tapi sayang waktunya sudah habis. kita akan berpisah selama 1 tahun dulu. Ketemu di 2 Januari ya Pak ya, teman-teman semuanya, dan siap Pak, siap. Siap, Pak. Mohon maaf kalau dalam penyampaian hari ini ada kekurangannya. Keren Pak, keren. Ya. Dan terima kasih juga untuk diskusi yang sangat menarik. Saya sangat senang karena ada diskusi, saling memberi informasi dan sebagainya. Sekali lagi, setelah ini saya akan upload materi-materi di e-learning, nanti teman-teman bisa download materinya di e-learning. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, minta tolong semuanya dihidupkan, karena memang harus ada dokumentasinya, begitu. Oke. Ya. Oke, Pak Dianto, Pak Wendy, semua sudah tampil. Mbak Humaning Eka, oke. Mbak Warni, Mas Yopi, Mas Abdul. Sebentar, Pak. Oke, siap. Foto bersama, sebentar. Iya. Kamto, mana Kamto? Foto aja cepet ya. Nggak perlu pakai make up, Mas ya. Ini deh, cari. Mas Yopi, belum aktif? Di belakang. Oke. Sudah Pak. Oke, baik. Gantungan. Oke, teman-teman, saya jepret ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Cheers. 3, 2, 1. Oke. Saya Mas Wendy ganteng banget, Mas Wendy. saya capture sekali lagi. Bentar, saya save dulu. Bang Medi mana Bang Medi? Oke, jangan ditutup dong, Bu. Ya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak. teman-teman semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sampai ketemu. Thank you Bang Wendy. Pak di Terima kasih. Solo Tigo.